Warung Mak Rumi, cerita dari sebuah desa di Jawa Tengah. Di sebuah desa kecil yang identik dengan karang yang terletak di lereng perbukitan Jawa Tengah, ada sebuah warung tua beratap seng, berdinding kayu jati yang menghitam dimakan waktu. Warung itu milik seorang perempuan sepuh yang dikenal baik hati dan ramah. Namanya Marumi. Dulu, warung itu menjadi tempat berkumpul warga. Anak-anak pulang sekolah sering jajan di sana. Para petani singgah untuk ngopi selepas panen. Nasi megono buatan Mak Rumi terkenal gurih, dan wedang jahe racikannya bisa menghangatkan hati siapapun. Namun, sejak 5 tahun lalu, warung itu berubah. Sunyi, tak berpenghuni. Bahkan, warga pun enggan melintasinya malam-malam. Sebuah malam yang mengubah segalanya. Malam itu malam Jumat Kliwon. Hujan turun deras, angin bertiup kencang. Desa Karangjati diselimuti kabut dingin. Marumi kala itu masih membuka warung, meski hari mulai larut. Namun, malam itu ada tamu. 3 orang pemuda asing datang saat hujan mulai menggila. Tak banyak yang tahu apa yang terjadi sesungguhnya malam itu. Namun esoknya, warga menemukan warung kosong dan pintunya terbuka sedikit. Marumi menghilang. 3 hari kemudian, jasad beliau ditemukan di belakang warung. Tak ada luka jelas, namun wajahnya tenang, seolah sedang tidur. Warga menduga beliau sempat sakit atau mungkin mengalami sesuatu yang tidak tertolong. Api yang menjadi tanya besar, ketiga pemuda itu tak pernah ditemukan. Mereka hilang begitu saja. Sejak saat itu, warga menutup warung dan menggelar doa bersama. Tapi keanehan mulai muncul. Tanda-tanda dari warung sunyi. Lampu warung kerap menyala sendiri pada tengah malam. Ada suara sendok beradu mangkuk. Kadang terlihat bayangan seseorang duduk sendiri di dalam warung. Beberapa warga mengaku mencium bau nasi megono dari arah warung. Padahal sudah bertahun-tahun tidak ada yang memasak di sana. Buati, penjual jamu, suatu malam melihat dari kejauhan. Saya kira ada yang buka warung lagi. Tapi pas saya lihat lebih dekat, yang duduk di dalam seperti orang tua. Bajunya lusuh dan kakinya nggak napak tanah. Kedatangan Bayu. 5 tahun kemudian, datang seorang mahasiswa dari Semarang bernama Bayu. Ia mengikuti program pengabdian masyarakat dan tinggal sementara di rumah Pak Lurah Sastro. Suatu malam hujan turun deras. Bayu yang baru pulang dari pos ronda merasa lapar. Ia bertanya apakah ada warung yang masih buka. "Jangan ke warung Arumile," kata Pak Parto, tetua desa. "Itu tempatnya bukan sembarangan lagi sekarang." Tapi Bayu penasaran. Dengan mantel hujan dan senter kecil, ia pergi menuju warung itu. Dan benar saja, dari kejauhan lampu warung menyala lembut. Asap tipis mengepul dari dapurnya. Di dalam berdiri seorang perempuan tua berkerudung, mengenakan kebaya coklat, tersenyum meramah. "Derek masuk nak, megononya masih hangat." Bayu makan dengan lahap, rasanya enak sekali. Tapi ketika ia selesai dan menoleh ke belakang, warung itu gelap. Tak ada siapa-siapa. Mangkuk yang tadi ia pakai berisi tanah dan daun-daunan busuk. Bau harum tadi berubah amis. Bayu limbung. Ia lari keluar dan pingsan di pinggir jalan. Panggilan dari masa lalu. Sejak saat itu, Bayu jatuh sakit. Ia meracau dalam tidur. Dia masih menunggu. Warung itu belum tutup. Masih ada yang belum kembali. Warga pun cemas. Pak Lurah mengundang seorang dukun sepuh bernama Mbah Wiryo dari desa seberang. Ia datang membawa doa-doa dan kemenyan. Malam itu saat ritual digelar di depan warung, 3 sosok tak asing tiba-tiba datang. 3 pemuda yang sempat menghilang bertahun-tahun lalu. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, seolah dibawa kembali oleh sesuatu yang lebih kuat dari kehendak mereka sendiri. Tiba-tiba dari dalam warung muncul sosok Mak Rumi,
Bajunya lusuh, wajahnya muram, tapi tak tampak marah. Ia hanya menatap ketiga pemuda itu dengan mata yang dalam. Ketiganya berlutut. "Maafkan kami, Mak. Kami tak pernah berniat menyakitimu. Kami menyesal." Mak Rumi hanya diam, lalu tersenyum tipis. Sosoknya perlahan memudar, larut bersama angin dan bau melati yang samar-samar menguar di udara. Setelah itu, warga memaku warung dengan papan kayu, menaruh sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Di atas pintu ditulis dengan tinta merah, "Warung Marumi sudah tutup, jangan ganggu lagi." Tapi kadang, jika malam sepi dan hujan turun telan, ada warga yang mengaku masih mencium bau nasi megono dari kejauhan. Dan lampu kuning warung itu katanya masih menyala sebentar, lalu padam.